Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan mulai melanjutkan materi masih di bab persamaan kuadrat, yaitu tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Faktor itu apa sih gitu? Kalau misalkan pas awal ya, di awal-awal pembelajaran kita pernah belajar tentang unsur-unsur persamaan kuadrat kan ya? Bukan unsur-unsur, bentuk umum persamaan kuadrat. Misalkan saya punya x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Misalkan saya punya persamaan kuadrat seperti ini. Nah, faktor itu apa? Faktor itu adalah angka yang bisa mengganti nilai x ini sehingga persamaan ini memang betul-betul nilainya 0. Kayak kalau misalkan dulu kalian pernah belajar tentang persamaan linier. Misalkan ada persamaan seperti ini. X tambah 7 sama dengan 10. X-nya berapa nih? Berarti X-nya sama dengan 3 kan ya? Karena ketika X-nya kita ganti dengan 3, persamaan ini menjadi benar. 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, di persamaan kuadrat juga sama seperti itu. Caranya sebetulnya ada 3. Ada pemfaktoran, terus ada kuadrat sempurna, dan ada rumus ABC. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang tentang pemfaktoran. Gitu. Oke, dari persamaan ini, contoh pertama ya, x kuadrat tambah 6x tambah 5. Kita identifikasi dulu. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita identifikasi. Ini nilai a-nya berapa? 1 kan ya, di sini ada angka 1 tapi sebetulnya nggak usah ditulis. Kemudian nilai b-nya berapa? 6. Nilai c-nya 5. Nah, untuk memfaktorkan caranya itu seperti ini. Kita kasih kurung. Kita kasih kurung 2. Terus kasih sama dengan 0. Jadi kita akan menguraikan bentuk persamaan kuadrat yang ini, yang penjumlahan ini, ke dalam bentuk perkalian faktornya. Gitu. Nah, ini kita tulis dulu x di sini, terus x di sini. Nah, misalkan si faktornya itu P sama Q. Kita kasih di sini x tambah P, x tambah Q. Gitu ya. Nah, terus sampai sini kita tulis lagi. Si P dan Q ini, kalau misalkan kita kalikan, P dikali Q atau PQ itu hasilnya harus sama dengan A dikali C. A dikali C berapa? 1 dikali 5 sama dengan 5. Gitu. Terus kalau misalkan dijumlahkan P tambah Q itu hasilnya harus sama dengan B. B-nya berapa? 6. Gitu. Jadi intinya kita harus mencari dua bilangan yang kalau dikalikan, ini dikalikan hasilnya 5. Kalau dijumlahkan hasilnya 6. Berapakah itu gitu ya? Caranya adalah dengan mencari faktor dari 5 ini. Ya 5 bisa berapa aja? Bisa 1 kali 5. Cuman 1 ya, cuman 1 kali 5 aja. Nah, berarti otomatis si P dan Q-nya itu 1 dan 5. Gitu. Berarti kita tulis lagi yang kurung-kurungnya. Bentar. Nah, kita tulis lagi di sini. Berarti X ditambah P, misalkan P-nya yang ini yang 1, terus Q-nya yang 5. Berarti X tambah 1 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Kalian kalau misalkan ada persamaan seperti ini. A dikali B sama dengan 0. Kan semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau misalkan ada A dikali B sama dengan 0 itu artinya ini bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 gitu. Jadi ini A sama dengan 0
atau B-nya sama dengan 0. Nah, ini balik lagi ke sini. Berarti ketika ada X tambah 1 dikali X tambah 5 sama dengan 0 itu artinya X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Gitu. Nah, ketika ada X tambah 1 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0. X-nya harus berapa biar bisa jadi 0? Berarti X-nya itu harus negatif 1. Ya kan? Atau X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya harus berapa? Harus negatif 5. Sehingga penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5. Begitu. Jadi penyelesaian dari persamaan mana tadi teh? Nah, persamaan yang ini X kuadrat tambah 6X tambah 5 itu adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Gitu ya. Terus kita akan lanjut ke contoh nomor 2. Saya punya X kuadrat. Kalian tulis ya ini biar ngerti. Tambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Yang pertama kita identifikasi dulu. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 4, nilai C-nya adalah min 12. Dari sini kita kasih clue-nya dulu. Kan tadi akarnya misalnya P sama Q ya. Kita cari dua bilangan, PQ kalau dikalikan itu harus A dikali C. Sama dengan 1 dikali min 12. Kalau dikalikan itu harus min 12. Terus kalau dijumlahkan itu harus sama dengan B. B-nya berapa? 4. Nah, kalau dijumlahkan itu harus sama dengan 4. Kita cari dua bilangan yang kalau misalkan dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Kita identifikasi faktornya di sini. Min 12 itu bisa berapa aja? Bisa min 12 kali 1. Terus bisa min 6 kali 2. Bisa min 3 kali 4 ya. Atau sebaliknya, bisa min 1 kali 12. Bisa 6. Bisa, bentar. Gak enak nulisnya. Bisa 12 dikali min 1, bisa 6 dikali min 2, bisa 3 dikali min 4. Tuh. Nah, di sini kita cari yang kalau misalkan dijumlahkan hasilnya 4. Min 12 ditambah 1 berarti min 11. Min 6 tambah 2, min 4. Min 3 tambah 4, 1. 12 tambah min 1, 11. 6 tambah min 2, 4. 3 tambah min 4, min 1. Mana nih yang hasilnya 4? Yang ini ya, 4. Nah, berarti P-nya 6, Q-nya min 2. Gitu. Jadi kita tulis di sini. X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. P-nya tadi berapa? 6. Berarti X tambah 6 dikali X tambah Q. Q-nya min 2. Nah, berarti kita ganti di sini. Min 2. Sama dengan 0. Dari sini, kita pakai yang atau tadi. Berarti dari sini, X tambah 6 sama dengan 0. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti ini X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 2. Sehingga akarnya adalah X sama dengan min 6 atau X sama dengan 2. Begitu. Sekarang contoh yang terakhir. Saya punya 5X kuadrat tambah 13X tambah 6 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. Nilai A-nya sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan 13, nilai C-nya sama dengan
6. Dari sini berarti P kali Q-nya itu harus sama dengan A dikali C. A dikali C berapa? 5 dikali 6 sama dengan 30. Terus P ditambah Q-nya harus B. B-nya berapa? 13. Berarti kita harus cari bilangan yang kalau dikalikan, dua bilangan yang kalau dikalikan 30, kalau dijumlahkan itu 13. Kita di sini lagi cari faktornya. 30 itu bisa 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4 nggak bisa ya? 5 kali 6, 6 kali 5 dibalik lagi ya. Nah, ini aja kan. Nah, sekarang kita cari yang kalau dijumlahkan itu hasilnya harus 13. Yang mana nih? Bentar. Nah, 1 tambah 30, 31. 2 tambah 15, 17. 3 tambah 10, 13. 5 tambah 6, 11. Ternyata yang hasilnya 13 itu yang ini kan ya? Salah. Yang ini nih, 3 sama 10. Nah, kalau misalkan dia A-nya bukan 1, kita nggak bisa langsung nulis ke dalam bentuk yang kurung-kurung itu. Tapi kita harus pecah dulu. Jadi kayak gini. Kan tadi 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita pecah 13 ini menjadi 10 tambah 3. Sesuai dengan faktornya. Gitu. Jadi di sini jadi 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. 10 sama 3-nya dari mana? Ini dari sini nih. 10 sama 3. Kenapa 10 dulu? Soalnya nanti kita pasangkan. Jadi 5x kuadrat tambah 10x terus ditambah 3x tambah 6. Nah, di sini kita harus menyederhanakan. Nah, di sini angka 5x bisa keluar, 5x bisa keluar. 5x kuadrat dibagi 5x itu kan sisanya tinggal x. Terus ini ditambah 10x sama 5x. 10x dibagi 5x itu hasilnya 2. Ditambah di sini 3 yang keluar. Sisanya 3x dibagi 3 itu. 3x dibagi 3 itu hasilnya tinggal x kan ya. Terus ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2 sama dengan 0. Kita lihat di sini ada x tambah 2, ini juga ada x tambah 2. Berarti kita tuliskan di sini ada perkalian. Kita pakai sifat apa ya? Asosiatif. Berarti di sini kita tulis x tambah 2. Oh, ini sama dengan 0. Nah, terus sisanya yang di sebelah sini itu diisi dengan yang depannya, 5x sama 3. Berarti 5x tambah 3. Sama dengan 0 gitu. Nah, udah dari sini mah kita pakai atau lagi. 5x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini 5x sama dengan jelek. Berarti ini 5x sama dengan negatif 3 atau x-nya sama dengan negatif 2 gitu kan. Nah, yang ini belum selesai. Kan kita harus nyari bentuk x. Berarti ini x-nya sama dengan min 3/5. Sehingga akar dari persamaan yang tadi itu adalah x sama dengan min 3/5 atau x sama dengan min 2. Gitu. Yang soal nomor 3 ini lumayan agak rumit ya. Karena nilai A-nya nggak 1 TA tadi. Sekarang ada 2 tugas. Yang pertama, carilah faktor dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Terus yang kedua, carilah faktor dari 2x kuadrat tambah
5x tambah 3 sama dengan 0. Saya mau ngasih clue yang bawah nih. Berarti ini P kali Q-nya itu harus A dikali C kan? A dikali C berapa? 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Gitu. Terus kalau dijumlahkan berarti P tambah Q sama dengan B. B-nya berapa? 5. Berarti cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Gitu. Sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan bahas tentang rumus ABC. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa terus diingat ya. Terima kasih. Catat materinya, kemudian kerjakan tugasnya, kumpulkan japri ke ibu. Kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.